Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar menulis cerita atau karangan narasi. Kalian suka bercerita? Nah, menulis cerita itu juga menyenangkan loh. Jadi, ibu akan menjelaskan apa itu narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtut dan mendetail, dari awal, tengah, sampai akhir, dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Jadi, dalam cerita harus ada urutan yang jelas ya. Dalam cerita ada 3 bagian penting. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan situasi awal cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini yaitu bagian tengah yang berisi munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi ini yaitu bagian akhir berisi penyelesaian masalah atau konflik dalam tokoh. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis karangan narasi. Yang pertama, tentukan tema. Yang kedua, susun kerangka karangan. Dan yang terakhir yaitu kembangkan menjadi paragraf atau cerita utuh. Ini adalah contoh-contoh karangan narasi. Judul yang pertama yaitu kegiatan di rumah seperti membantu ibu di pagi hari. Yang kedua, perjalanan ke sekolah seperti berangkat sekolah bersama teman. Dan yang ketiga, bermain bersama teman seperti pagi yang menyenangkan. Jadi, kita akan terfokuskan ke satu contoh, yaitu yang berjudul bermain bersama teman. Sekarang coba bayangkan, kalian sedang bermain di taman kota, lalu bermain bersama teman-teman. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Anak-anak, sebelum menulis, kita harus mencari ide dulu melalui tahap pra-menulis. Coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu judul. Judulnya bermain bersama teman. Yang kedua yaitu tokoh. Tokohnya yaitu Lisa. Yang ketiga yaitu tempat. Tempatnya berada di taman kota. Yang terakhir yaitu kejadian. Jadi kejadiannya yaitu bermain bersama teman-temannya. Itu contoh yang sudah ibu berikan. Dari sini kita sudah punya ide cerita. Kalian juga bisa membuat ide sendiri ya. Ibu beri waktu 15-20 menit untuk mengisi ide cerita. Hari ini kita sudah belajar tentang teks narasi dan mencari ide cerita. Kalian hebat sekali. Kita lanjut menulis cerita di pertemuan berikutnya. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah punya ide cerita. Sekarang kita akan menulis cerita tersebut. Ini adalah contoh awal cerita atau orientasi. Contohnya, pada hari Minggu pagi, Lisa bersiap pergi ke taman kota bersama ibunya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan kejadian berikutnya. Jadi, sebelum ke cerita selanjutnya, ibu beri waktu 15-20 menit untuk menulis cerita. Berikut adalah contoh cerita lanjutan atau kejadian berikutnya. Sesampainya di taman kota, Lisa melihat banyak bunga yang indah dan udara yang sejuk. Lisa bermain ayunan dan bermain bola bersama teman-temannya. Anak-anak, saat menulis tidak perlu takut salah ya. Tulis saja dulu sesuai ide kalian. Yang penting cerita kalian runtut dan jelas. Itu tadi adalah contoh cerita lanjutan. Jadi, ibu beri waktu 15-20 menit untuk melanjutkan isi cerita. Selanjutnya adalah contoh cerita di akhir. Saat bermain bola, bola mereka menggelinding ke semak-semak. Lisa dan teman-temannya mencari bola bersama-sama. Akhirnya bola ditemukan. Mereka merasa senang. Menjelang siang, Lisa pulang ke rumah dengan gembira.
Nah, contoh cerita di atas sudah disusun secara runtut dari awal, tengah, sampai akhir. Anak-anak, Ibu beri waktu 15-20 menit untuk melanjutkan cerita sampai selesai. Berikut adalah keseluruhan cerita runtut dari awal, tengah, sampai akhir. Jadi, ini ceritanya. Pada hari Minggu pagi, Lisa bersiap pergi ke taman kota bersama ibunya. Sesampainya di taman kota, Lisa melihat banyak bunga yang indah dan udara yang sejuk. Lisa bermain ayunan dan bermain bola bersama teman-temannya. Saat bermain bola, bola mereka menggelinding ke semak-semak. Lisa dan teman-temannya mencari bola bersama-sama. Akhirnya, bola ditemukan. Mereka merasa senang. Menjelang siang, Lisa pulang ke rumah dengan gembira. Hari ini kalian sudah mulai menulis cerita. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Halo anak-anak, setelah menulis, kita tidak langsung selesai ya. Kita harus memperbaiki tulisan kita. Ini disebut tahap merevisi. Jadi, yang kita periksa yaitu yang pertama, apakah huruf besar sudah benar? Yang kedua, apakah tanda baca sudah tepat? Dan yang ketiga, apakah cerita sudah jelas? Berikut adalah contoh yang salah. Rani pergi ke taman kota titik, bermain bola titik, pulang titik. Nah, itu adalah yang salah. Jadi, kita perbaiki menjadi pada hari Minggu, Rani pergi ke taman kota bersama teman-temannya titik. Mereka bermain bola dengan gembira titik. Setelah selesai bermain, Rani pulang ke rumah titik. Nah, sekarang tulisan menjadi lebih baik. Dengan revisi, tulisan kita jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Halo anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan cerita kita. Kalian sudah belajar mencari ide, menulis, dan memperbaiki. Sekarang saatnya menyelesaikan cerita yang direvisi. Kalian hebat sekali. Setiap cerita itu unik dan menarik. Jangan takut salah, teruslah belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.